Malam itu, desa Karangjati diselimuti kabut tipis. Lampu-lampu jalan jarang, hanya beberapa rumah yang masih menyala lampunya. Rudi baru saja turun dari bus, menggendong rangsel besar di punggungnya. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya di kota dan memutuskan pulang ke kampung halaman, meski dengan hati yang berat. Angin malam menggeser ranting-ranting kering di jalan. Langkah Rudi terasa berat. Ia mempercepat langkah berharap segera sampai di rumah. Tiba-tiba, suara lonceng kecil berbunyi dari kejauhan. Suara itu diiringi dengan alunan khas. Bakso panas, enak. Rudi menghentikan langkahnya. Jam berapa ini? Sudah hampir jam 11 malam, pikirnya. Mana ada penjual bakso keliling sepagi atau sesiang ini? Tapi perutnya lapar, bau sedap kuah kaldu terasa menguar tipis di udara. Tanpa pikir panjang, Rudi melangkah menuju sumber suara. Di ujung jalan, ia melihat siluet gerobak tua, diterangi lampu minyak kecil di atas gerobaknya. Penjualnya mengenakan caping lebar dan jaketnya lusuh. "Bakso, Mas?" Suara si penjual serak, hampir seperti berbisik. Rudi mengangguk. "1 mangkok, Pak." Sambil menunggu, Rudi memperhatikan sekeliling. Tidak ada satu orang lain pun di jalan itu. Hening sekali. Bahkan jangkrik pun seolah enggan untuk bersuara. Si penjual menyendok bakso ke mangkok kaleng usang, lalu menuangkan kuah panas. Aroma gurih yang menguar. "Tapi jangan pilih yang merah ya," gumam si penjual setengah berbisik. Rudi mengerutkan kening. Apa maksudnya? Namun sebelum ia sempat bertanya, si penjual menyerahkan semangkok bakso kepadanya. Tanpa ragu, Rudi duduk di bangku kecil pinggir gerobak, lalu mulai menyantap baksonya. Kuahnya panas, rasanya pun enak. Tapi ada sesuatu yang aneh. Tekstur daging baksonya terasa kenyal, aneh, dan sedikit pahit di lidah. Rudi meringis tapi tetap melanjutkan makan karena lapar. Saat ia menghabiskan mangkoknya, ia melihat sesuatu. Di antara kuah bening, menggambang potongan kecil sesuatu berwarna merah kehitaman. Bulu kuduknya berdiri. Ia mengangkat potongan itu dengan sendok. Lalu, itu menyerupai potongan daging dengan serat yang kasar, seperti jari. Seketika suara gerobak berdentang keras di belakangnya. Pak Jaya menatapnya dengan mata yang tidak biasa, penuh lingkaran hitam, pupil matanya seolah lenyap. "Mas," bisiknya serak. "Sudah terlanjur makan, sekarang harus ikut." Rudi bangkit ingin kabur, tapi kakinya terasa berat. Dunia di sekitarnya berputar. Ia pun jatuh tersungkur ke tanah. Sebelum segalanya menghitam, ia sempat melihat sekelompok sosok putih, mirip kain kafan berkibar, berkumpul mengelilingnya, tertawa cekikikan. Gelap. Lalu samar-samar suara gemertak roda gerobak bakso menggema di telinga Rudi. Ia membuka mata perlahan. Ia terbaring di jalanan desa yang asing. Kabut tebal menyelimuti sekeliling. Rumah-rumah kayu tua berjajar di kanan dan kiri. Semua tampak usam dan kosong. Jendela-jendela mereka memandanginya seperti mata-mata mati. Desa ini bukan Karangjati, atau mungkin Karangjati tapi di tempat yang lain. Tiba-tiba dari kejauhan suara gerobak itu berdentang lagi. Rudi bangkit dengan tubuh gemetar. Kakinya terasa berat seolah menginjak lumpur. Ia berjalan terseok-seok,
mengikuti jalan setapak yang seolah-olah memutar-mutar tanpa ujung. Di pinggir jalan berdiri sosok hitam. Mereka tak bergerak, dan mereka hanya menatap. Sosok-sosok itu pria-pria tua, wanita-wanita berambut panjang, anak-anak kecil memakai pakaian compang-camping. Wajah mereka pucat kehijauan, mata mereka kosong, lubang menganga hitam. Saat Rudi berjalan, mereka perlahan mengikuti dari kejauhan, membentuk barisan diam, tak satu pun bersuara. Rudi mencoba berteriak, tapi hanya bisikan kering yang keluar dari mulutnya. Ia pun berlari. Tiba-tiba dari depan muncul Pak Jaya, masih dengan caping lebar, tapi kini wajahnya jelas. Kulitnya robek di beberapa tempat, memperlihatkan daging busuk di baliknya. "Ayo mas," katanya dengan suara yang mengerikan. "Masih lapar kan?" Pak Jaya mendorong gerobaknya dan bau amis besi memenuhi udara. Rudi melirik isi gerobak itu. Di dalam panci besar bukannya kuah-kuah bakso biasa, melainkan cairan kehitaman kental mengambang di dalamnya. Potongan-potongan tubuh manusia, tangan kecil, telapak kaki, dan bahkan potongan wajah dengan mata yang melotot. Rudi ingin muntah, tapi ia tidak bisa. Pak Jaya tertawa kecil, suara cekikikannya serak. Lalu dari dalam rumah-rumah tua keluar para pelanggan. Makhluk-makhluk hancur itu membawa mangkok, mengulurkan tangan-tangan mereka yang jari-jarinya putus-putus. "Bakso, mau bakso." Serentak mereka menyerbu gerobak. Saling dorong, tumpah ruah berebut potongan-potongan mayat di panci. Rudi berbalik dan lari. Tapi jalan di belakangnya kini buntu. Sebatang pohon beringin besar, batangnya penuh dengan kain kafan yang bergelantungan. Dari sela-sela akar muncul satu wajah. Wajah nenek tua dengan mata menonjol keluar. Mulutnya menganga penuh cacing. "Hus, jangan lari," bisik nenek itu. Tangan-tangan berkulit busuk menjulur dari tanah, menangkap kaki Rudi, menariknya perlahan masuk ke dalam lumpur. Di atas, langit pun menghitam lebih pekat. Gerimis turun, tapi bukan air, melainkan darah. Rudi berusaha melepaskan kakinya dari tangan-tangan busuk yang menariknya ke dalam lumpur. Dengan sekuat tenaga ia menendang, berguling, dan bangkit setengah berlari, meski tubuhnya penuh lumpur hitam yang berbau anyir. Nafasnya memburu. Ia tak tahu harus kemana. Hanya satu hal, jangan berhenti. Setelah berlari membabi buta melewati kabut dan lorong-lorong sempit desa, ia tiba-tiba sampai di sebuah tanah lapang. Di sana, di bawah pohon beringin raksasa lain, yang batangnya seperti monster melilit, berdirilah sebuah pasar. Tapi bukan pasar biasa. Kios-kios reot berjajar tak beraturan, diterangi lampu minyak kusam. Penjualnya adalah makhluk-makhluk aneh. Ada seorang wanita dengan leher panjang bergelung seperti ular. Lelaki bertubuh tambun tapi tanpa mata, hanya rongga kosong di wajahnya. Ada juga anak-anak kecil berkepala besar dengan tari mengintip dari balik kain compang-camping. Mereka menjual berbagai barang. Tapi barang-barang itu mengerikan. Potongan tubuh manusia, jimat-jimat berdarah, bahkan toples-toples berisi kepala bayi. Lalu siapa pengunjung pasarnya? Sama mengerikannya. Makhluk-makhluk setengah busuk berbalut kafan, bertukar barang dengan bisikan yang serak. Rudi menahan nafas, menunduk, mencoba melewati pasar itu tanpa menarik perhatian. Namun tiba-tiba suara nyaring memanggil. "Mas, mampir mas."
Suara nenek tua berjubah hitam duduk di bawah tenda kecil. Di depannya sebuah meja lusuh dengan satu benda, cermin kecil berbingkai emas. Di cermin itu Rudi melihat pantulannya sendiri, tapi bukan dirinya sekarang. Di pantulan itu tubuhnya sudah pucat, matanya kosong, dan ada luka menganga besar di lehernya. "Kalau mau pulang," bisik nenek itu, "harus bayar dengan jiwa." Rudi menatapnya ngeri. Apa maksudnya? Nenek itu terkekeh, giginya tinggal sisa runcing hitam. "Di sini semua barter. Kalau mau pulang, tukarkan jiwa orang lain dengan jiwamu sendiri." Rudi kemudian mundur perlahan. "Tidak, aku tidak mau." Tapi saat ia berbalik untuk kabur, semua mata di pasar, mata manusia, mata kucing, mata yang entah apa, itu menatapnya semua. Seluruh pasar itu pun mulai bergerak ke arahnya. Gerobak-gerobak berderit, kain-kain sobek berkibar. Suara-suara bisikan memenuhi udara, ribuan bisikan. "Ambil dia, jangan biarkan pergi. Barter, barter." Pak Jaya muncul di antara mereka, menyorongkan bakso ke depan. Di dalamnya sebuah jantung manusia masih berdenyut dengan pelan. "Kalau mau hidup, makan ini," kata Pak Jaya. "Atau mereka yang akan memakanku bersamamu." Rudi berlari lagi, lebih cepat kali ini, mendobrak kios-kios busuk, menerobos kabut dan kegelapan. Di belakangnya, pasar itu berteriak dalam satu suara, seperti jeritan neraka yang meledak dari bumi. Rudi berlari sekuat tenaga, membelah kabut yang semakin tebal, hingga akhirnya ia sampai ke sebuah tanah lapang lain. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah bangunan, sebuah surau yang sudah reyak, dengan atap nyaris roboh dan pintu yang menggantung miring. Surau itu memancarkan cahaya kehijauan aneh dari dalam. Dari sela-sela papan yang berlubang, terdengar suara orang mengaji, namun nada bacaannya serak, sumbang, dan penuh kesalahan. Rudi ragu, tapi tidak ada jalan lain. Di belakangnya suara pasar masih meraung, makhluk-makhluk itu masih memburunya. Dengan gemetar, ia mendorong pintu surau. Krek. Dalam surau itu duduk seorang sosok. Punggungnya membungkuk. Tubuhnya dilapisi kulit kering keriput, hampir menempel di tulang. Jubah putihnya kumal, hampir abu-abu. Dari celah kerudung terlihat daging muka yang menempel di tengkorak. Matanya kosong, hitam seperti sumur tak berujung. Dia adalah Kiai Belulang, sosok penjaga desa ini. Rudi pun mundur satu langkah, namun terlambat. Kiai Belulang perlahan menoleh, gerakan lehernya berbunyi kerak-kerak seperti kayu tua. "Anak manusia," suara Kiai itu kering, menggema dalam kepala Rudi bukan di telinga. "Kenapa datang tanpa undangan?" Rudi mencoba berbicara tapi lidahnya keluh. Kiai Belulang berdiri. Tubuhnya yang tinggi kurus seperti ranting itu bergerak aneh, seperti diseret angin, bukan berjalan biasa. "Kau sudah makan. Kau sudah menerima jamu kami. Artinya kau sudah menjadi bagian dari kami." Rudi menggeleng kuat-kuat. "Tidak, aku hanya ingin pulang." Kiai Belulang tersenyum-senyum yang membuat kulit kepala Rudi nyaris copot ketakutan. "Kau ingin pulang?" bisiknya. "Ada satu syarat." Dari balik jubahnya Kiai Belulang mengeluarkan sesuatu. Sebuah boneka jerami berbentuk manusia, penuh jarum-jarum kecil yang menancap. "Cabut satu jarumnya,
Tapi tahulah, setiap jarum berarti satu jiwa yang harus kau gantikan dengan milikmu. Rudi menatap boneka itu. Jarum-jarumnya bergerak sendiri seolah hidup. Dari luar surau terdengar suara dentang gerobak Pak Jaya terdengar lagi. Semua makhluk pasar telah mengepung surau itu. Kiai berulang mendekatkan boneka itu ke dada Rudi. Ayo pilih. Rudi menggigil. Jika ia cabut jarum itu, ia mungkin bebas. Tapi seseorang entah siapa akan menggantikan posisinya di neraka ini. Jika ia tidak cabut, ia akan selamanya terjebak bersama makhluk-makhluk ini. Sementara itu pintu surau bergetar. Makhluk-makhluk itu menggedor, mengetuk, mengelilingi, menjerit minta darah. Pilihan ada di tangannya. Pintu surau tua itu bergoyang dengan keras. Cahaya kehijauan di dalam ruangan bergetar seperti napas terakhir lilin yang sekarat. Dari sela-sela kayu, tangan-tangan kurus dan jari-jari patah menjulur masuk, meraih udara, mencari tubuh Rudi. Rudi memandangi boneka jerami di depan matanya. Jarum-jarum kecil hitam itu menancap dalam, berdenyut perlahan, seperti pembuluh darah yang hidup. Di balik semua ketakutannya, muncul suara kecil di dalam kepalanya. Cabut saja, demi hidupmu sendiri. Kiai berulang hanya menunggu, tak berkata apa-apa. Hanya tersenyum sabar, seolah sudah tahu jawaban Rudi. Tangan Rudi terangkat perlahan, gemetar hebat. Ia ragu, jarum-jarum itu siapa yang akan menggantikannya? Siapa yang akan terjerat ke dalam dunia kematian ini? Mungkin orang asing, mungkin keluarganya, atau mungkin dirinya sendiri. Suara Pak Jaya dari luar terdengar makin jelas, berat, seolah menggema di dalam dada. Mas, cepat mas, waktunya habis. Seketika itu dari belakang surau sebuah pintu kecil terbuka sendiri. Dari balik pintu itu, Rudi melihat sesuatu. Ibunya. Ibunya berdiri di sana mengenakan kebaya lusuh. Wajahnya pucat, matanya berlinang air mata. Rudi, nak, pulanglah. Bisiknya lirih nyaris tak terdengar. Rudi menangis. Air matanya jatuh membasahi wajah yang kotor. Rindu, rasa bersalah, ketakutan, bercampur jadi satu. Dengan gerakan nekat ia meraih sebuah jarum dari boneka itu. Ia cabut perlahan. Tus. Saat jarum tercabut, suara berguncang keras seperti terkena gempa. Jeritan melengking menggema di udara. Jeritan 1000 suara, 1000 kesakitan. Kiai berulang mendongak ke langit-langit surau, mengeluarkan suara tawa kering yang mengerikan. Sudah, pilihannya sudah dibuat. Tiba-tiba dunia di sekitarnya runtuh. Lantai surau ambruk. Tembok-tembok meleleh seperti lilin. Rudi terjerembab dalam kegelapan. Dalam gelap itu ia melihat satu sosok manusia lain yang ditarik jatuh ke neraka. Sosok itu menjerit memanggil namanya. Dan yang lebih mengerikan, sosok itu adalah teman Rudi waktu di desa dulu. Namanya Arman. Arman yang pernah membantunya belajar naik sepeda. Arman yang sekarang harus menggantikan tempatnya. Rudi pun menjerit. Tidak. Tapi semuanya sudah terlambat. Tubuh Rudi terlempar ke atas. Cahaya putih membutakannya. Ketika Rudi membuka mata lagi, ia sudah berada di jalan desa Karangjati. Subuh baru saja menyingsing. Azan berkumandang dari kejauhan. Seolah semua tadi hanya mimpi buruk. Tapi saat ia melihat tangannya, di kulit pergelangan tangannya ada bekas lubang kecil, seperti bekas jarum yang pernah menancap. Dan dari ujung-ujung jalan samar-samar
ia mendengar suara gerobak bakso itu lagi. Rudi berjalan pulang ke rumahnya dengan tubuh yang lemas. Jalanan Karangjati tampak biasa saja. Rumah-rumah masih berdiri, pepohonan masih bergoyang tertiup angin. Tapi ada yang aneh. Semua terasa terlalu sunyi. Tak ada yang berkokok, tak ada suara manusia. Saat ia sampai di depan rumahnya, pintu terbuka sendiri. Ibunya berdiri di sana, memandanginya dengan mata yang sayu. Tapi sesuatu di mata ibu bukan seperti dulu. Mata itu kosong, seperti kaca yang retak. "Ibu," Rudi memanggil, suaranya serak. Ibunya tersenyum kaku. Tanpa kata ia berbalik masuk ke dalam rumah. Rudi mengikutinya. Saat masuk, hawa dingin menyergap. Dinding rumah nampak seperti penuh retakan gelap, seolah akar-akar hitam tumbuh di baliknya. Di ruang tamu ayah Rudi duduk membelakanginya. "Ayah." Tidak ada jawaban. Saat Rudi mendekat perlahan, ayahnya menoleh. Separuh wajah ayahnya sudah membusuk. "Aku salah pulang," bisik Rudi. Karena di dunia ini bukan hanya satu Karangjati, ada Karangjati lain, cermin dari dunia orang yang mati. Dan Rudi telah memilih untuk kembali ke dunia yang salah. Malam itu, saat Rudi duduk termenung di beranda, terdengar suara gerobak bakso lagi. Tapi kali ini ada dua suara. Dua gerobak mendekat bersamaan. Dari kabut malam muncul Pak Jaya dan di sebelahnya seorang sosok lain yang membawa gerobak yang serupa. Sosok itu mengenakan caping lebar, badannya pun membungkuk. Saat Rudi memperhatikan lebih dekat, wajah penjual kedua itu adalah wajahnya sendiri. Bajunya compang-camping dan kulitnya pucat kehijauan. "Selamat datang," suara Pak Jaya bergema. "Sudah saatnya kau mulai berjualan." Gerobak kosong didorong ke arah Rudi. Isinya panci besar, mangkok-mangkok pecah, dan pisau yang berkarat. Semuanya menunggu untuk diisi. "Mulai malam ini, kau bakul bakso baru kami," kata Pak Jaya sambil tertawa pelan. Tangan Rudi pun gemetar, namun di hatinya ada rasa pasrah. Tanpa sadar ia mendorong gerobak itu masuk ke dalam kabut, menyeret langkah ke jalan-jalan gelap, mencari pelanggan baru. Tiap malam Jumat Rudi berkeliling. Ia mendorong gerobaknya melewati desa-desa sepi, menjajakan dagangan. Mereka yang sial yang keluar malam itu, atau yang tergoda membeli bakso dari gerobakan itu, tak pernah kembali lagi. Satu mangkok bakso, satu jiwa. Setiap korban yang memakan baksonya akan terjebak di dunia Karangjati bayangan. Mereka akan menjadi makhluk-makhluk baru, pelanggan abadi pasar jiwa. Gerobak Rudi kini perlahan penuh dengan bagian-bagian manusia. Tangannya sendiri bergerak otomatis, membuat adonan daging dan menyamkat mangkok. Tapi dalam hatinya, Rudi masih berteriak untuk minta tolong. Suatu malam di antara kabut, ia mendengar seorang anak kecil. "Mas, beli bakso satu ya." Anak itu Arman, sahabat kecilnya yang kini terjebak. Rudi hanya bisa menunduk melayani, karena itu sudah menjadi tugasnya. Tak ada jalan lagi untuk kembali. Cerita tentang bakso malam Jumat itu akhirnya menjadi legenda di banyak desa. Orang-orang tua memperingatkan anak-anak mereka, kalau malam Jumat jangan keluar rumah, apalagi kalau dengar suara gerobak bakso. Tapi masih aja ada yang bandel, masih ada yang penasaran, masih ada yang lapar. Dan di balik kabut tipis malam, suara itu tetap bergema. Gerobak itu lewat.
untuk mencari mangsa baru. Mungkin malam ini dia sudah ada di depan gang rumahmu. Sudah dengar suaranya? Jangan buka pintu. Malam itu hujan gerimis turun perlahan. Di sebuah desa kecil, seorang pemuda duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Di luar, kabut tipis menggantung di jalanan. Hening, hanya terdengar suara tik-tik hujan di atap seng. Tiba-tiba, ada suara dari kejauhan. Bunyi gerobak bakso. Pemuda itu mengerutkan dahi. Siapa yang jualan bakso malam-malam begini? Desa ini kecil, dan semua orang tahu tidak ada yang berani keliling malam Jumat. Bunyi gerobak itu makin dekat. Pemuda itu berdiri, penasaran. Ia berjalan ke arah jendela untuk mengintip. Dari balik kabut samar-samar ia melihat sosok penjual bakso. Gerobaknya tua, kayunya retak. Penjualnya menggunakan caping besar, wajahnya tidak terlihat. Pemuda itu merasa tubuhnya merinding tanpa alasan yang jelas. Ia mundur, tapi tiba-tiba ada suara ketukan di pintu rumahnya. Ia menahan napas, berusaha meyakinkan mungkin itu cuma angin. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras, lebih menuntut. Lalu terdengar suara serak dari luar. "Mas, bakso mas, murah mas, hangat." Pemuda itu mundur beberapa langkah. Dari sela-sela di bawah pintu, sesuatu merembes, bukan air hujan, tapi cairan kental berwarna merah. Darah. Pemuda itu membalikkan badan hendak lari, tapi saat ia menoleh, penjual bakso itu sudah berdiri di dalam ruangan tamunya. Capingnya menutup wajah. Tangannya menggenggam mangkok bakso yang penuh dengan gumpalan daging mentah. "Mas, satu mangkok saja," bisiknya sambil menyodorkan mangkok itu. Pemuda itu pun berteriak, tapi suara terikannya tertelan seolah dunia membungkamnya. Lampu rumah berkedip-kedip lalu padam. Gelap total. Yang tersisa hanya suara sendok mengaduk-aduk sesuatu dan bisikan serak di telinganya. "Giliranmu, Mas. Giliranmu sekarang."